Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah siang gini kalian masih semangat ya? Ya. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu punya ice breaking. Siapa ya nih yang semangat untuk ikut ice breaking? Semuanya. Ibu mohon dimaju 6 orang perwakilan aja ke depan. Oke, nama Nah, yang duduk di sini bisa geser ke situ, sini bisa geser ke situ. Ini nanti kalian menebak huruf itu harus dijadikan kata ya. Ini pegang satu-satu. huruf jadikan kata. Ya, satu kata. Hadap sini dulu, baris. Satu kata. Ini pegang. Nanti temannya yang duduk membantu ya. Ayo, ini lurus ke sini geser. Nah, kertasnya dihadapkan ke temannya. Ayo dibantu. Itu X itu punya variabel atau? Itu variabel. huruf. Maksudku kan mungkin bisa jadi yang disuruh isi. Huruf semua ini. Jadikan satu kata. Satu kata. Iya. Sebenarnya X itu kita harus berapa kali? Ayo. Cuman 4 huruf aja kok. Cluenya 4 huruf ya, 4 huruf. Ayo, Bebe. Laporan. Hobi. Itu kalau ini hoba. Ayo cepat. Hoba ya. Observasi. Depannya hurufnya H. Hoba. Ada di hoba kan. Observasi. Kan huruf toh. Berarti ada 2 yang nggak dipakai. Hanya cuma satu aja yang dipakai. Ya wis. Ho tadi udah bener ho. Ho, ho. Yang sekarang kalau nah, ayo cepat geser dulu. Ha. Minggir. Ho. Anya mana? Kamu Anya. Sini. Nah, beri tepuk tangan. Terima kasih, silakan kembali. Terima kasih. Gimana nih, seru nggak ice breakingnya? Nah, kita kan saat ini mau membahas teks laporan hasil observasi. Sebelumnya kalian di SMP pasti sudah pernah membahas ini kan? Nah, saya ingin membacakan CP terlebih dahulu. Peserta didik mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis teks, misalnya deskripsi, laporan, narasi, rekon, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi dari teks visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Nah, apa sih teks laporan hasil observasi? Katanya di sini tadi sudah pernah belajar tentang teks ini ya. Coba dijawab, Diva. Ayo berdiri, bisa dijawab. Nanti Ibu benarkan. Jadi setahu aku teks laporan hasil observasi itu teks yang berisikan laporan dari tempat yang udah pernah kita kunjungi. Ya. Iya. Mengamati ya? Ya, betul. Terima kasih ya. Silakan duduk. Beri tepuk tangan. Nah, jadi teks laporan observasi itu adalah mengamati. Di sini kalian semua pasti sudah pintar mengamati kan? Mengamati lingkungan, tumbuhan, hewan, atau mengamati pacar kalian sendiri. Ada yang punya pacar kan? Nah, selanjutnya, tadi yang sudah disebutkan oleh Diva, teks yang berisi tentang penjabaran umum atau hasil sesuatu yang dilakukan melalui pengamatan observasi, dan teks ini bersifat umum. Nah, bersifat umum ini misalkan kita membahas manusia. Manusia kan universal, umum. Jadi kita membahas manusia. Kalau kalian ingin mengamati satu orang saja seperti pacar, itu bisa dijadikan sebuah tes deskripsi, bukan teks laporan hasil observasi. Nah, ini ada perbedaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama bisa dibacakan, Keisha.
dilakukan secara objektif dan sistematis untuk memecahkan masalah. 2. Ditulis secara objektif atau netral. Nah, teks laporan observasi itu dilakukan secara objektif. Kita melakukan mengamati secara langsung menggunakan bahasa yang ilmiah dan terstruktur. Ditulis secara objektif atau netral. Netral itu tidak melebih-lebihkan. Jadi kita tidak menambahkan dari sudut pandang kita sendiri atau opini. Tidak menggiring opini ke dalam tes laporan observasi. Untuk deskripsi bisa dibacakan oleh Faros. Teks deskripsi pertama untuk memberi gambaran secara detail kepada para pembaca tentang suatu hal yang ingin ditulis atau benda yang digambarkan dalam teks. Yang kedua, ditulis secara subjektif atau boleh diberikan kesan pribadi. Nah, contohnya saya punya pohon mangga di belakang rumah. Itu tes deskripsi. Seperti itu secara singkatnya ya. Untuk perbedaan struktur di teks laporan hasil observasi memiliki pernyataan umum atau klasifikasi, 2 deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi manfaat. Untuk tes deskripsi sendiri memiliki identifikasi, klasifikasi, dan bagian dan deskripsi bagian. Untuk di teks laporan hasil observasi, pernyataan umum itu misalnya sebagai contoh nih, wayang. Wayang merupakan kerajinan tradisional dari Jawa. Seperti itu garis besarnya. Untuk deskripsi bagian, wayang memiliki berbagai macam seperti wayang kulit, wayang boneka, wayang gedok, dan sebagainya. Seperti itu. Untuk deskripsi manfaat, kalian bisa mencakup seperti wayang memiliki manfaat untuk memberikan sebuah narasi melalui dalang kepada penonton. Seperti itu. Untuk tes deskripsi, identifikasi itu mudah. Mungkin kalian contohnya tadi ya, pohon. Di belakang rumah saya memiliki pohon mangga. Pohon mangga itu segar dan enak, biasanya dikonsumsi ketika lagi musim saja. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, sebelum Ibu menjelaskan ciri teks, Ibu akan membagikan LKPD ya. Nah, Ibu akan membagikan nanti dibagi 3 kelompok. Ya, sama-sama. Nah, untuk ciri teks bersifat objektif, global, dan universal. Universal seperti yang Ibu jelaskan tadi, universal itu sifatnya menyeluruh. Ya, seperti wayang, kita harus ini contohnya wayang, cukup kerajinan tradisional saja. Kenapa? Kan kerajinan tradisional itu banyak sekali. Ada gerabah, ada batik, dan sebagainya. Untuk yang ketiga, ditulis secara lengkap, sesuai struktur tadi. Yang pertama ada apa, Mbak? Yang pertama ada deskripsi umum, Ya. ada pernyataan umum, Ya. ada deskripsi bagian. Ya, betul. Dan yang terakhir ditulis berdasarkan fakta, bukan opini. Jadi kalian nanti tidak boleh memasukkan opini atau sudut pandang kalian ketika kalian membuat teks laporan hasil observasi. Nah, saat ini Ibu berikan kesempatan untuk mengerjakan dan dipresentasikan ya. Sudah selesai? Sudah. Kelompok lain sudah selesai? Sudah. Siapa nih yang mau maju ke depan untuk mengawali teman-teman yang lain? Saya, Bu. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang laporan hasil observasi kami dengan judul Gunung Rinjani Keindahan Vulkanik dan Potensi Ekologi Pulau Lombok. Bisa disebutkan aja untuk tes untuk struktur yang pertama itu di paragraf yang keberapa? Nah, jadi dari deskripsi umum itu ada di paragraf 1, 2, dan 3. Untuk pernyataan umum ada di deskripsi paragraf 4. Untuk deskripsi bagian ada di paragraf 5. Apakah semuanya ada yang sama? Baik, terima kasih, berikan tepuk tangan. Silakan kembali ke tempatnya. Nah, kalian kan sudah paham sampai di sini. Selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya,
kalian akan Ibu suruh membuat dan mengamati suatu objek dan dipresentasikan. Sampai sini Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Namamu tadi siapa? Divya. Oh, Divya.